Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi dan selamat tahun baru. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi dalam program doa pagi GPDI Budi Mulia. Kiranya pada pagi hari ini kita semua siap untuk diberkati Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pagi ini kami dapat bersekutu dengan Engkau dan dapat membaca firman-Mu serta merenungkannya. Roh Kudus kiranya menolong kami agar firman yang kami dengar sebentar dapat memberikan kekuatan baru bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Firman Allah pagi hari ini kita akan baca di dalam Kolose 3 ayat 23 yang berbunyi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang sudah kita baca di mana Paulus menasihatkan kepada jemaat Kolose agar pekerjaan apapun yang dilakukan harus berdasarkan kerelaan hati yang tujuannya memandang hanya kepada Tuhan sebagai satu pekerjaan pelayanan, dan tentunya nasihat ini juga datang kepada kita sebagai orang yang percaya. Dalam melakukan suatu pekerjaan, jika dilakukan dengan setengah hati, hasilnya tidak akan maksimal. Maka Paulus mengingatkan supaya melakukannya dengan sepenuh hati. Dan hal ini menyangkut semua apa yang dikerjakan, termasuk dalam pekerjaan pelayanan. Dalam nasihat Paulus, kita diingatkan bahwa dalam setiap pekerjaan kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya, pekerjaan apapun yang kita lakukan adalah untuk memuliakan Tuhan dan bukan untuk mencari ketenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah teladan kita. Yesus melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, dengan menyerahkan segala sesuatu pada kehendak Bapa. Sekalipun Yesus mengalami penderitaan yang berat, bahkan sampai mati di kayu salib, sehingga Allah dimuliakan. Di dalam kehidupan orang percaya, sangat identik dengan sebutan anak Tuhan. Maka seharusnya anak Tuhan harus mencerminkan karakter Yesus sebagai teladan kita, sehingga dalam hal apapun yang kita kerjakan selalu memuliakan Tuhan. Mengapa kita harus memuliakan Tuhan? Sebab Tuhan berjanji dalam setiap pekerjaan baik yang kita lakukan dengan segenap hati dan melakukannya untuk Tuhan, maka ada bagian yang akan kita terima sebagai upah. Kolose 3
ayat 24 berkata, "Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini disebutkan Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hambanya. Maka kita tidak dapat memilih salah satu pekerjaan yang baik untuk kita lakukan, sementara pekerjaan yang lain diabaikan. Sebab di ayat pokok yang sudah kita baca di awal dinasihatkan agar apapun yang kita perbuat hendaknya dilakukan dengan segenap hati. Orang percaya selalu dituntut untuk melakukan pekerjaan yang baik dan memuliakan Tuhan. Dan perbuatan baik bukanlah sesuatu yang dipaksakan, yang pada akhirnya hanya ingin menjadi tenar dan hanya ingin mendapat pujian dari manusia. Oleh sebab itu, apapun yang kita perbuat, itu adalah merupakan tanggung jawab kita kepada Allah. Sebagaimana yang ditulis di Kolose 3 ayat 23 yang sudah kita baca tadi. Selain bertanggung jawab, tentu harus ada kejujuran. Kolose 3 ayat 25 berkata, "Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang." Artinya, di dalam setiap perbuatan kita harus jujur melakukannya dengan tidak berpura-pura. Dan takutlah akan Tuhan. Maka ketika kita mempunyai rasa takut akan Tuhan, maka hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan akan dijauhkan dari kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, pasti ada resikonya. Lalu, hal apa yang harus kita lakukan? Ada seorang tokoh dalam Alkitab, yaitu Raja Daud, di mana Daud selalu bertanya kepada Tuhan sebelum Daud memutuskan apa yang harus dilakukannya. Daud tidak menjauh dari Tuhan, tetapi Daud datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin pada saat kita ingin melakukan sesuatu yang baik, tapi di luar kemampuan kita, maka kita datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, seperti Daud yang selalu bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan. Di dalam 1 Tawarik 14 ayat 10 dan 14, di sana tertulis, "Bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku?" Tuhan menjawab, "Majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu." Dan ayat 14 berkata, "Maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, 'Janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan
pohon-pohon kertau. Jadi, dalam hal ini Daud selalu mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Maka sangat jelaslah keberhasilan Daud dalam peperangan karena Daud tunduk kepada otoritas Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita datang bertanya kepada Tuhan lewat doa, maka Tuhan mengarahkan kita kepada hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bukan saja dituntut untuk melakukan pekerjaan atau perbuatan baik, tetapi kita juga dituntut untuk melakukannya dengan sepenuh hati sebagai pertanggungan jawab kita kepada Allah. Maka Allah ingin agar kita selalu mencari Tuhan dan bertanya apa yang harus kita lakukan, sehingga melalui Roh-Nya kita dituntun, kita dibimbing kepada kehendak Allah. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat firman Tuhan pagi ini adalah: pertama, takutlah akan Tuhan. Dan yang kedua, apapun yang kita perbuatlah dengan segenap hati. Dan yang ketiga, lakukanlah semua itu untuk memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang sudah menasehatkan kami, yang sudah menegur kami dalam setiap perbuatan kami. Biarlah kami mau melakukannya dengan segenap hati kami dan selalu memuliakan Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus akan selalu menuntun kami kepada perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Hamba berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara yang sudah meluangkan waktu mengikuti program ini, semua diberkati oleh Tuhan, dan jika ada yang dalam keadaan sakit disembuhkan, dan yang dalam pergumulan hidup diberikan jalan keluar. Bahkan setiap keperluan dicukupkan, usaha, pekerjaan, dan mata pencaharian diberkati oleh Tuhan. Bagi anak-anak usia sekolah, kuliah, diberikan hikmat dalam setiap mengikuti pelajaran yang ada. Dan apapun aktivitas kami hari ini, Tuhan kiranya turut campur tangan dan diberkati Tuhan. Dari kesemuanya ini, nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.